Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farizal Ramadan dengan NIM CN0N025035 dari Program Studi Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSc. Masuk pada materi pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun. Pajak yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya itu subjek pajak. Subjek pajak adalah badan atau bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, berikut yang menjadi subjek pajak yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, kemudian badan yang terdiri PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, subjek pajak tersendiri adanya mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama itu subjek pajak dalam negeri orang pribadi mulai saat dilahirkan berakhir saat meninggal, yang mulai berada saat di Indonesia dan berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kemudian kedua itu subjek pajak dalam negeri badan mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Kemudian yang ketiga itu subjek pajak luar negeri BUT saat mulai menjalankan usaha dan berakhir saat tidak menjalankan usaha. Kemudian yang keempat itu warisan belum terbagi mulai saat timbulnya warisan belum terbagi hingga berakhirnya saat warisan yang telah dibagikan. Kemudian selanjutnya itu jenis subjek pajak. Pertama itu subjek pajak dalam negeri dan adanya subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya itu subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia. Kemudian itu orang pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Kemudian yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian yaitu badan sebagaimana poin C yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Selanjutnya itu yang tidak termasuk subjek pajak. Pertama itu badan perwakilan negara asing, kemudian pejabat perwakilan diplomat, konsulat, pejabat negara lain, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI di Indonesia, kemudian adanya timbal balik. Kemudian itu organisasi internasional. Yang keempat yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI kemudian di Indonesia serta tidak melakukan pekerjaan atau usaha dan adanya timbal balik dari adanya timbal balik dari negara bersangkutan. Kemudian itu objek pajak. Nah, objek pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu untuk menentukan penghasilan pajak sebagai objek pajak. Pertama itu arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri, yaitu setiap kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penghasilan, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan penerimaan kembali, bunga, dividen, royalti, sewa, penerimaan, keuntungan, selisih, premi asuransi hingga iuran. Kemudian yaitu objek pajak. Kemudian arti penghasilan wajib pajak bagi wajib pajak luar negeri yaitu penghasilan terbatas bagi penghasilan bersumber dari Indonesia, di samping juga terbatas penghasilannya yang dibayarkan oleh atau terutang oleh badan pemerintah penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap perwakilan perusahaan luar negeri. Kemudian yaitu arti penghasilan pajak
arti penghasilan atau objek pajak. Bagi wajib pajak BUT itu penghasilan ditunjuk sebagai objek pajak dengan pajak penghasilan wajib pajak BUT seperti bantuan atau sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan, pembayaran, dan asuransi kepada orang pribadi, dividen atau bagian laba. Kemudian yaitu yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, objek pajak sendiri itu terdapat yang dikecualikan seperti bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, harta masuk setoran tunai, kemudian pembayaran atau imbalan, kemudian itu pembayaran dari perusahaan asuransi, kemudian dividen atau bagian laba, kemudian itu iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun, kemudian penghasilan dari modal, kemudian bagian laba, kemudian itu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan, kemudian beasiswa, kemudian sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan, lembaga, nerabala, serta bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Nah, selanjutnya itu hubungan pajak antara subjek pajak dan objek pajak dalam sistem perpajakan. Nah, hubungan pajak keduanya ini dapat dipahami bahwa penghasilan pajak hanya akan timbul apabila terdapat subjek pajak yang akan memperoleh objek pajak berupa penghasilan. Nah, subjek pajak berfungsi sebagai pihak yang dikenai kewajiban, sedangkan objek pajak menjadi dasar pengenaan pajak yang menunjukkan adanya kemampuan ekonomis. Tanpa adanya penghasilan, tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk mengenakan pajak kepada subjek pajak. Nah, secara teori hubungan ini sejalan dengan prinsip kemampuan pembayaran atau ability to pay yang menyatakan bahwa pembajak yang dibayarkan berdasarkan kemampuan ekonomis tercermin dari penghasilan. Nah, selanjutnya itu permasalahan yang terjadi dalam pemahaman dan pelaksanaan pajak penghasilan di masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan pajak penghasilan atau PPh di masyarakat sendiri terdapat beberapa permasalahan yang cukup sering. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kemudian terdapat masalah dalam hal kesadaran pajak, kemudian kompleksitas administrasi perpajakan. Nah, baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.